Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ayun Hayatur Rabina, dosen di Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil pada program studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran sebagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Dengan mata kuliah Mekanika Tanah 2 yang memiliki bobot SKS adalah 2 SKS dan merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Mekanika Tanah 1. Deskripsi dari mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang berisi prinsip, konsep, dan metode analisis terkait rembesan, dinding penahan tanah, stabilitas lereng, dan pemadatan tanah yang dapat diterapkan di lapangan. Capaian pembelajaran yang ada di Prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung, yang pertama terkait sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk pengetahuan, CPL yang diinginkan yaitu adalah menguasai prinsip dan teknik rekayasa, meliputi ilmu bahan mekanika, rekayasa geoteknik, hidrologi, rekayasa struktur gedung, rekayasa konstruksi, dan rekayasa lingkungan, serta menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan di bidang teknologi konstruksi dan perawatan gedung. Sedangkan untuk keterampilan umum yang ingin dicapai yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mampu menyusun hasil kajian di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau tulisan ilmiah. Yang terakhir yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Untuk keterampilan khusus, capaian yang ingin dicapai di Prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung yang pertama adalah mampu merumuskan esensi perancangan bangunan gedung sesuai dengan standar Indonesia dan atau standar internasional, serta mampu mengelola, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan, mampu menginterpretasikan data, analisa kelayakan, uji, dan analisa material untuk menghasilkan perancangan teknik sesuai dengan norma, standar pedoman, dan manual yang berlaku. Sedangkan untuk capaian mata kuliah yang akan kita capai yaitu mahasiswa dapat menganalisis pengaruh rembesan pada struktur, menganalisis gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah, menghitung dan menilai pergerakan tanah, serta merencanakan pemadatan di lapangan. Mata kuliah Mekanika Tanah 2 itu akan dilaksanakan selama 1 semester, di mana 1 semester itu ada 16 minggu dengan 12 minggu itu adalah perkuliahan aktif secara tatap muka dan 4 minggu merupakan kelas blok untuk kelas laboratorium dan bengkel. Materi pembelajaran selama 12 minggu itu meliputi permeabilitas, tekanan tanah lateral, stabilitas lereng, dan pemadatan. Untuk metode pembelajaran yang diterapkan, yang pertama yaitu adalah ceramah atas semua materi pembelajaran. Selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab. Jadi mahasiswa selama proses pembelajaran bisa bertanya dan memberikan pendapat secara langsung. Selanjutnya ada tugas kita berikan baik berupa latihan soal maupun diskusi-diskusi karya ilmiah yang masih terkait dengan materi pembelajaran. Terkait penilaian kita bagi dalam 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kehadiran, keaktifan, dan tugas. Poinnya kita berikan sebesar 33,34%.
Untuk ujian tengah semester itu sebesar 33,33%. Bobot yang sama juga kita berikan untuk ujian akhir semester. Media pembelajaran yang kami gunakan untuk proses pembelajaran yang pertama itu adalah kita punya learning management system yang kita sebut dengan El Nino. Jadi materi dan video penjelasan terkait materi itu bisa langsung diakses oleh mahasiswa melalui El Nino. Selanjutnya juga materinya kita berikan dalam bentuk PowerPoint dan mahasiswa bisa berkomunikasi juga dengan dosen dengan menggunakan WhatsApp. Demikian mungkin deskripsi mata kuliah Mekanika Tanah 2 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa saksikan proses pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Tanah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini sudah berdoa belum? Belum. Oke, ayo berkelas kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Juga memulai melakukan kita mematikan dan kemudian doa mulai. Kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita untuk Mekanika Tanah 2. Masih di topik yang sama yaitu tekanan partikulateral. Kita cross check dulu kemarin materi kita, teman-teman masih ingat atau sudah ada ya? Lupa. Jadi kalau kemarin itu kita membahas tentang bagaimana pengaruh tanah konvektif untuk tekanan tanah lateralnya. Ini gambarnya. Jadi kalau misalnya kita cross check ulang lagi pengetahuan teman-teman, jika kita punya suatu dinding penahan tanah dengan tinggi H, ada nilai C sama ada nilai gamma D. Kalau ada nilai C, tanah di belakang dinding penahan tanah, maka tanah ini dia akan berfungsi sebagai aktif atau pasif? Aktif. Berarti distribusi bentuk gayanya apa aja yang akan bekerja di sini kira-kira? Persegi. Persegi akibat posisi. Rumusnya min 2P arahnya adalah berlawanan. Terus pengaruh apa lagi? Pengaruh tanah bentuknya segitiga. Arahnya mendorong atau bagaimana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Rumusnya di sini adalah gamma B KA kali. Kalau kita gabungkan maka bentuknya akan seperti ini. Min 2 C akar pangkal, ini gamma B akar kali 2 C akar pangkal. Kalau ini ada nilai H kritis. Kalau H kritis teman-teman lebih besar daripada H, maka bentuknya adalah bentuknya adalah dia gayanya berlawanan. Ini untuk materi kita. Oke. Saya lanjutkan dulu kita materi berikutnya. Ini sama. Ini kalau dia bekerja sebagai aktif. Kalau dia bekerja sebagai pasif, yang berubah apa? Arahnya. Koefisiennya berubah tidak? Jadi KP. Bagus. Tahan rumusnya apa, dia masih ingat? Tahan kuadrat 45 min 5
kedua. Good. Kalau misalnya sudah dapat KA, bisa nggak kita cari KB tanpa rumus ini? Bisa. Rumusnya KB sama dengan 1 per KA. Ya. Good job. Tuh mesti ingat. Udah, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram tekanan untuk tanah aktif. Masih sama metodenya, metode Rankine. Kalau ini kita 1 lapis, yang sekarang kita akan belajar 2 lapisan. Lebih kompleks daripada yang kemarin. Kita punya nilai gamma, pi sama KA 1, C sama dengan 0, lapis kedua juga sama, C sama dengan 0. Punya beban sebesar Q. Maka untuk distribusi pembebanannya, kalau teman-teman masih ingat, bagaimana dia distribusinya? Berarti yang pertama persegi akibat beban. Selanjutnya akibat tanah ini dulu, tanah pertama di lapis kedua persegi sama. Yang membedakan apa kira-kira? KA. Karena apa? KA di lapis tanah ke-1 sama KA kedua itu berbeda di catatan kita. Kalau sudah di lapis tanah pertama, kita ada apa lagi? Yang belum kita hitung? Tanahnya sudah kita hitung belum? Belum. Tanah bentuknya apa? Segitiga. Masukkan segitiga di sini, jadi PA3 kita. Akibat tanah pertama di tanah kedua persegi. Ini. Nah, yang belum apa nih kira-kira? Air. Air. Tanah kedua sudah kita hitung belum? Belum. Kita hitung tanah keduanya lagi, segitiga. Kita kurang apa yang belum? Oh, kita masih kurang nih satu lagi, air. Air bentuknya apa? Segitiga. Ini. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau seperti ini, tanah kita berada di belakang dinding penahan tanah, ia akan bekerja sebagai aktif. Yang kita pakai adalah koefisien tanah aktif. Kalau dia teman-teman nanti mau menghitung PA total akibat semua gaya yang bekerja, teman-teman tinggal menjumlahkan semua gaya ini aja. PA1 ditambah PA2 ditambah PA3, PA4, PA5 dan PA5. Oke. Kalau yang pasif bagaimana? Pasif juga sama aja. Jadi kalau teman-teman mendapatkan dia dalam posisi pasif, akibat beban dia bentuknya apa? Persegi. Di tanah kedua persegi juga. Akibat tanah segitiga. Ke bawahnya lapisan tanah kedua persegi. Good. Terus apa yang belum? Tanah segitiga dan air. Yang membedakan adalah aktif. Jadi yang membedakan adalah koefisien tanah aktif dan koefisien tanah pasif. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, silakan Mas. Apabila terdapat 2 lapisan tanah dan muka air tanah terdapat di lapisan tanah paling atas, maka untuk P water apakah perlu dihitung 1 kali atau 2 kali? Tadi yang pertanyaannya Asroful bagus tuh. Kalau misalnya kita punya 2 lapis tanah, muka air tanah kita dia berada di dari permukaan, ya kan ya? Kita punya K1 dan K2. K1, K2. Apakah kita menghitungnya bisa sekali atau harus kita hitung sebanyak 2 kali? Jawabannya teman-teman bisa menghitung sebanyak 1 kali. Kalau mau mudah, misalnya kan hitungannya kalau misalnya airnya dari sini, berarti tanah kedua kondisinya sama jenuh atau tidak? Sama, jenuh kan? Berarti kita bisa menggambarkan gamma water kita adalah langsung 1 segitiga besar aja.
Hitungan mencari PA-nya, PA kecilnya berarti rumusnya apa? Gamma water dikali H1 plus H2. Kalau mau dicari sendiri-sendiri juga bisa sama. Saya cari tanah satu dulu. Ya kan ya? Gamma water dikali H1. Turun ke bawah, kan dia tidak ada pengaruh KA. Gamma water kali H1. Gamma water kali H2. Gamma water kali H1 ditambah gamma water kali H2. Gamma waternya keluar, H1 tambah H2. Ini cara dapetin rumusnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ibu, izin bertanya. Ya silakan. Aman. Jika tanah lapis pertama terdapat nilai kohesi, bagaimana penerusan beban pada tanah berikutnya? Tadi pertanyaannya apa adalah kalau misalnya kita punya dua lapis tanah, menahan suatu dinding penahan tanah, dinding penahan tanah menahan tanah di belakangnya, sorry salah saya. Tanah kita yang pertama punya nilai C, punya nilai gamma. Terus yang di bawahnya misalnya hanya punya nilai, ini ada phi-nya. Ini berarti ada gamma, ada phi, ya kan ya? Maka di sini kalau kita anggap ini tanah 1, ini tanah 2, phi 1, phi 2, kita punya apa di sini berarti KA 1, di sini KA 2. Balik lagi ke konsep tanah kohesif kita. Tanah kohesif itu ada pengaruh K. Maka pada saat penggambaran yang pertama adalah teman-teman menggambar dulu akibat kohesinya. Akibat kohesi tadi bentuknya apa? Seperti arahnya kemana? Berlawanan. Sini berlawanan arah ini tanah kita sebesar min 2C akar. Selanjutnya sini saya kasih berbeda warna. Akibat tanahnya sendiri, ini kan ada tanah kita ya, tanah tempur. Bentuknya apa? Segitiga. Arahnya kemana? Mendorong dinding penahan tanah. Rumusnya di sini gamma kali H1 kali H1. Oke, ini kita buat H-nya. Saya tambah dulu H1 dan H2. Untuk ke tanah lapis kedua yang punya pengaruh itu hanya tanah saja. Jadi si C ini tidak berpengaruh di tanah kedua. Maka turunannya adalah kalau akibat di sini kita anggap tanah pertamanya sebagai beban, maka bentukannya di bawah apa? Persegi. Di sini PA-nya. Ini gamma 1 kali H1 kali H2. Arahnya kemana? Mendorong dinding penahan tanah. Paham sampai sini? Bagus. Kita masuk ke contoh soal. Kalau misalnya saya punya dinding penahan tanah, terus saya punya dua tanah di belakangnya, dua layer, jadi ada tanah 1, tanah 2. Terus teman-teman perhatikan di depan dinding penahan tanah juga ada tanah lagi. Parameter tanah yang di depan dinding penahan tanah sama dengan yang di belakang, yaitu tanah 2. Diperhatikan di layer yang kedua itu ada muka air tanah. Kita cek parameter tanah yang pertama, itu kita punya nilai gamma B1 sebesar 16. Y-nya kita anggap 0 aja, jadi 16 kN per meter pangkat 3. Terus phi-nya 25. Tanah kedua itu kita punya nilai gamma 19,81. Gamma efektifnya 10. Phi-nya adalah 3
10. Ada yang mau mencoba menggambarkan distribusi bentuk tekanan tanah lateralnya? Kita cek dulu deh. Yang di sebelah sini dia akan bekerja sebagai apa? Aktif. Yang di sini? Aktif. 2 orang aja yuk. Siapa kira-kira yang bersedia di sini? Silakan Rosa. Coba digambarkan kira-kira bentuk gayanya apa aja? Ya. Oke, terus oke, dulu kita cek sama-sama. Satu lagi yuk, yang pasien siapa yang kira-kira mau coba? Ayo, Faris. Apa aja bentuk gayanya kira-kira? Ya, coba digambar. Oke, terus. Bagus. Nah, kita cross check sama-sama ya. Kita kasih nama dulu dia. Bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5, bidang 6. Tanah 1 bentuknya segitiga. Rumus PA kecilnya gamma B K1 K1. Ini ada K1. Benar ya, berarti Rosa ya. Terus yang akibat 1 ke lapisan kedua berarti gamma. Benar persegi? Benar. Betul. Berarti gamma B1 K1 K2. Kalau yang ini gamma B masa. Ingat ada air. Gamma aksen kali K2 terus K2. Yang ini akibat water, berarti gamma water kali K2. Kalau yang di sini ini akibat apa ini? Akibat tanah, berarti gamma aksen kali KP2 kali K3. Untuk kita 3. Yang ini akibat air, gamma water kali K3. Sudah bisa semuanya, bagus. Materi ini kalau saya percepat gambarnya, ini teman-teman tadi menghitung KA dulu. KA tadi ingatnya rumusnya tangan kuadrat 45 min pi/2. KP-nya tinggal seper KA. Kita cari dia. Ini saya bentuknya segitiga sama seperti yang teman saya gambarin. Terus akibat kedua juga sama. Ini akibat tanah di lapis kedua, ini akibat air. Kalau yang aktif, nanti teman-teman tinggal menjumlahkan semua tekanan tanah lateral aktif yang bekerja. Kalau sudah dapat sigma total PA-nya, kita catat dulu. Terus kita cari lagi pasif kan ini? Akibat tanah, akibat air. Kita hitung, kita dapatkan sigma pasifnya. Nanti untuk menghitung kuatnya teman-teman tinggal sigma PA min sigma MP. Dapat nih kuatnya sel yang bekerja pada dinding penahan tanah kita. Mungkin materinya saya akhiri sampai sini. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Besok kita akan membahas masih sama tekanan tanah lateral, tapi kita ganti persamaan. Kalau yang kemarin saya jelaskan adalah metode Rankine, besok di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan dengan metode Paulus. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu di depan.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Demikian PDD UKT PT yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.